Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam bulan September, dan bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Sebagai orang Katolik, di bulan Kitab Suci Nasional, apa yang bisa kita buat? Tentu saja, tujuan dari bulan Kitab Suci Nasional adalah mendekatkan umat Katolik dengan Kitab Suci dan mengajak umat Katolik untuk memiliki Kitab Suci. Memiliki bukan hanya mempunyai, membeli, tapi hanya disimpan, tetapi memiliki berarti menjadikan Kitab Suci sebagai pegangan hidup dan sumber apa yang kita wartakan sebagai orang Kristiani yang punya tugas mewartakan Kristus, mewartakan kabar sukacita. Lalu bagaimana kita memandang Kitab Suci? Kenapa berbeda dengan kitab-kitab yang lain? Kitab artinya buku, tetapi kenapa ini disebut Kitab Suci? Ya, karena dari sini kita mengenal Allah, dari sini kita mengenal Kristus, dari sini kita juga tahu bahwa Allah memberikan tawaran keselamatan kepada umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan sekedar buku biasa. Kitab Suci bukan sekedar novel, atau Kitab Suci juga bukan sekedar buku pengetahuan. Lalu bagaimana kita memandang Kitab Suci? Bagaimana orang Kristiani, orang Katolik terutama, memandang buku yang kita miliki ini? Ada sebutan untuk Kitab Suci Katolik: Alkitab, Injil, Bible. Alkitab dari bahasa Arab artinya ya buku-buku, buku. Injil artinya kabar sukacita, dan Bible itu buku-buku juga, buku-buku. Maka kalau ini bukan buku biasa, lalu saya menawarkan agar kita melihat Kitab Suci sebagai Alkitab ini sebagai perpustakaan. Karena ini bukan hanya satu buku sebenarnya, tetapi kumpulan dari 73 buku paling tidak. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama ada 46 buku yang nanti terbagi lagi menjadi kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, naskah-naskah, sastra, dan lain sebagainya, sejarah, dan lain sebagainya. Dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Ada 4 Injil, ada surat-surat, ada kitab Wahyu, dan juga ada kisah para rasul. Jadi mari kita melihat ini sebagai perpustakaan. Dan kita bisa belajar banyak, kita bisa belajar terus-menerus tanpa henti mempelajari Kitab Suci. Karena di sini ada banyak sumber-sumber inspirasi iman, inspirasi hidup yang bisa kita pelajari dan kita jadikan pegangan. Dan yang menarik adalah Yesus tidak pernah menulis satu kata pun di Kitab Suci ini. Dan Yesus juga tidak menyuruh para rasul untuk menulis apapun. Yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya adalah pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Seperti dalam Lukas bab 10. Ada fakta yang menarik, di mana gereja Katolik itu imannya sudah terbentuk sebelum Kitab Suci ini disusun dan dikanonisasi. Praktis sejak Yesus naik ke surga sampai 10 tahun sesudahnya,
belum ada tulisan-tulisan yang beredar di kalangan jemaat-jemaat Kristiani. Dan tulisan terakhir itu baru dituliskan di tahun 90 sampai 100 Masehi. Artinya, selama sedang ditulis atau belum ada tulisan, iman Katolik itu terus berkembang. Dan sekarang kita mempunyai Bible atau Injil atau kitab suci ini yang dikanonisasi pada abad keempat. Artinya apa? Yang bisa kita tangkap adalah selain ini adalah perpustakaan di mana banyak sumber buku yang kita bisa dapati di sini, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab suci juga adalah refleksi iman. Selain juga menjadi pegangan iman dalam menjalani kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Dan dari situ kita semakin disadarkan bahwa mari kita terus belajar kitab suci. Mari kita terus membaca kitab suci. Mari kita terus merenungkan kitab suci. Mari kita memiliki kitab suci. Bukan hanya mempunyai, tetapi sungguh menjadikan ini sebagai harta rohani bagi hidup kita. Bukan hanya bukunya, tetapi isinya. Sebagai pegangan hidup untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menyerupai Yesus Kristus. Dan sebagai kabar gembira, mari kita wartakan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat merenungkan, selamat mempelajari.